Pernahkah kau merasa hidup di rumah indah tapi cuma jadi bayangan di dalamnya? Inilah kisah Rahadini Suhaila Zuniga, wanita cantik dari Bandung, berdarah Sunda, Madura Arab Spanyol, tinggi 170 cm, berat 70 kg, kulit cerah. Hidupnya tampak gemerlap dari luar, tapi setiap sudut Roma, setiap detik yang berlalu, ia tahu dirinya cuma berjalan sebagai figuran. Jangan buru-buru menilai, karena apa yang kau lihat di permukaan tidak selalu sama dengan apa yang sebenarnya dirasakan. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan ceritakan juga pengalamanmu di kolom komentar. Apakah kau juga pernah jadi bayangan di rumah sendiri? 3 tahun menikah dengan Mahendra Taojin Ningtyes, pria berdarah Batak Hokian Bulgaria. Tubuh tinggi, tegap, wajah tegas, dan bicara secukupnya. Mereka tinggal di rumah arsitektur modern. 2 lantai, lantai marmer mengkilap, jendela besar menatap kota Bandung yang selalu ramai. Tapi di dalam sunyi dan dingin. Suara jam dinding menjadi irama utama setiap pagi. Setiap bangun pagi, Rahadini selalu menyiapkan sarapan lengkap. Roti gandum, telur bubus, jus buah, pakai daster tipis corak etnik, rambut digerai. Tapi di meja makan, Mahendra hanya duduk sebentar, mengangkat ponsel, menjawab email, lalu pergi meninggalkan cangkir setengah kosong. Hari-harinya berputar di rutinitas yang itu saja. Bersih-bersih rumah, menata bunga di vas kristal, menyiram tanaman di teras yang menghadap pemandangan gunung. Sesekali ia menatap pantulan dirinya di cermin. Heran bagaimana bisa seorang wanita yang begitu nyata terasa seperti samar di mata orang paling dekat. Percakapan suami istri pun jadi seformal meja rapat. Ada kata tanya, ada jawaban sepatah dua patah, lalu hening dengan televisi sebagai pengisi ruang kosong. Di lingkungan rumah elit itu, tetangga dan keluarga besar sering datang bertandang. Setiap kali, Rahadini harus tersenyum ramah dan berpura-pura peran utamanya dijalankan dengan bahagia. Padahal malam-malam panjang dilalui sendiri, sering duduk di sofa besar, menonton lampu kota dari jendela lantai 2, berpikir apakah hidup ini memang harus begini? Cuma menjalani sandiwara agar dianggap normal dan tidak jadi pertanyaan di keluarga besar. Diam-diam, Rahadini mulai mencatat hari demi hari di jurnal kecil, menulis rasa yang tak terucap, menyimpan harapan bahwa akan ada masa di mana ia bukan lagi bayangan, tapi jadi tokoh utama untuk dirinya sendiri. Siang jadi waktu paling sunyi bagi Rahadini. Ketika matahari Bandung menyorot halaman depan rumah, ia mengisi kesepian dengan memindahkan bunga begonia, memeluk pot tanaman, mencium aroma tanah, memakai blus tipis biru pudar dan celana kulot krem. Badan tinggi besar, tapi selalu bergerak anggun. Di dapur, ia menggiling kopi sambil berdiri di depan jendela. Melihat Mahendra lewat di halaman hanya untuk melapor pada asisten rumah tangga. Tak ada tatap mata, apalagi sapaan hangat. Hari-hari itu yang terdengar hanya suara notifikasi pekerjaan dari ponsel suaminya. Mahendra duduk di ruang kerja berjam-jam. Kadang sesekali mundar-mandir tanpa menengok ke arah istrinya. Sejenak Rahadini menyalakan radio tua warna. Suara sinden Jawa dan musik jazz modern bertubrukan, menambah rasa asing di tengah rumah yang katanya tempat berlindung. Ia pernah menyimpan harapan akan ada kejutan di malam ulang tahun pernikahan ketiga. Tapi lampu-lampu ruang keluarga tetap redup. Kue tart yang ia siapkan hanya disentuh sekali lalu dibiarkan dingin. Di lingkungan sekitar, obrolan tetangga di grup WhatsApp selalu ramai memamerkan keluarga harmonis. Foto-foto outing keluarga besar, update video TikTok anak-anak, dan video call keluarga lintas negara, semuanya membuat ruang kosong di hati Rahadini makin terasa lebar. Kadang Rahadini duduk berlama-lama di ruang tamu. Pandangannya menyeberang ke rak buku.
Ia membaca ulang novel lama, menemukan surat cinta zaman kuliah dari teman lama Mina Mira Sofyan Zulkarnain, pria keturunan Bugis, Korea, Suriah, yang dulu hanya ia balas dengan tawa malu. Surat itu terasa seperti harta karun di antara lemari tua dan pot tanaman yang jarang disirang. Aktivitas rumah tangga pun dilakukan seperti robot. Mengisi belanja online, mengatur jadwal cleaning service, mengedit foto-foto dekorasi rumah demi konten media sosial. Baju-baju tepis dikenakan bukan buat menggoda, tapi sekadar merasa nyaman di kulit cerah yang kadang ia rasa makin asing di cermin besar kamar. Pernah, ia mencoba merajut ulang obrolan dengan Mahendra. Menawarkan kopi, cerita baik di kantor, mengajak pergi ke taman kota. Tapi balasan selalu singkat. Sekali angguk, atau nanti saja aku sibuk. Hati Rahadini pelan-pelan belajar menerima bahwa peran sebagai istri di ruang megah itu adalah sandiwara panjang, di mana dirinya cuma bayangan yang tak perlu dipanggil dengan suara lembut. Cukup ada sebagai penanda rumah itu tidak kosong total. Ia menulis di jurnal kecil, menyimpan setiap detil rasa yang lewat, menandai kalender, menanti perubahan yang belum juga tiba. Setiap halaman, setiap waktu yang berlalu, Rahadini makin paham ia bukan pemeran utama di rumah sendiri. Hari itu hujan deras mengguyur Bandung. Rahadini berdiri lama di teras samping, memandang jalanan basah. Mahendra sudah keluar kota sejak pagi. Mobil dinas menjemput jauh sebelum matahari merekah. Sendiri di rumah besar, suasana makin kosong. Astana Irfan Jen, sopir berdarah Minang, Arab, Tionghoa, tubuhnya kekar, kulit sedikit sawo matang, sorot matanya tajam tapi suka menunduk setiap bicara. Masuk pagar belakang membawa belanjaan. "Teh, nitip belanjaan di dapur ya." Suara Astana terkesan ramah tapi tetap menjaga jarak. Rahadini mengangguk, melangkah pelan menuju dapur, daster tipisnya menempel di kulit karena lembab udara. Astana membantu menata barang di rak. Sesekali pandangannya mampir ke arah Rahadini, tapi cepat dialihkan ke tepung terigu dan sayuran. "Teh, kalau tanaman depan mau dipindah, saya bisa bantu?" ucapnya tangan bersandar di meja dapur yang dingin. Tiba-tiba, listrik rubah kedip-kedip. Lampu padam sebentar, suara hujan makin ras di luar. Rahadini berjalan mendekat. Tangan mereka bertemu di atas kantong bawang merah. Tak ada kata, hanya tarikan napas. 2 detik terasa panjang. Astana menggenggam tangan Rahadini sebentar, lalu melepaskan. "Maaf teh," katanya singkat, tapi Rahadini tak menjauh. Ia justru mundur 2 langkah, berdiri di depan lemari es. Astana mendekat dengan langkah hening. Ruang dapur jadi makin sunyi. Rahadini merasakan betak jantung naik ketika Astana berdiri rapat di belakangnya. Tak ada lampu, hanya cahaya redup dari hujan dan suara angin. Tangan Astana menempel di pinggang. Rahadini diam sejenak, lalu membalas dengan sentuhan di lengan. Tak ada pembicaraan panjang. Sekali tarikan napas, Rahadini menoleh pelan. Astana mencium Rahadini di punggung. Keduanya lantas berpaling ke arah meja makan. Gerakan pelan, Rahadini duduk di kursi, Astana berdiri bersandar di meja. Dahatar Rahadini melorot sedikit di bahu, tangan Astana sibuk merapikan kerudung belanjaan. Suasana di dapur tetap hening. Mereka 2 kali saling mendekat dan melepaskan. Beberapa menit yang terasa panjang, sekali Rahadini berkata pelan, "Jangan lama-lama, nanti terdengar dari luar." Astana tersenyum singkat sambil menggenggam kantong belanjaan. Tubuh Rahadini setengah merunduk di kursi. "Kalau mau teh, saya bisa cek pintu belakang dulu, biar nggak ada yang ngintip." Rahadini mengangguk kecil. 1 menit lagi, semua selesai. Tak ada suara, tak ada kata-kata tambahan. Setelahnya, Astana pamit pelan. Rahadini kembali menata belanjaan di lemari. Meja makan tetap rapi, lampu kembali menyala. Hujan tetap turun. Di dapur itu, semuanya tetap terlihat biasa. Tapi Rahadini tahu, pagi itu ada sesuatu yang berubah, meski cuma sebentar. Pagi setelah hujan itu, Bandung menampakkan wajah baru. Langit bersih,
Air menetes pelan di ujung dedaunan. Rahadini Suhaila Zuniga berjalan ke halaman, daster tipis membalut kulit cerah, tangan menyisir rambut basah sisa embun. Di ruang makan, cangkir kopi tinggal setengah. Jejak semalam terasa samar, bukan sekadar sisa air di meja, ada peluh, ada tarikan nafas yang masih menempel di dinding dan kaca jendela. Rumah besar tetap sunyi. Mahendra kembali larut malam. Bau jas hujan dan tanah menempel di tubuhnya. Ia masuk ke kamar kerja tanpa sapa. Menutup pintu, meninggalkan jejak pelan di lantai marmer. Rahadini tidak menegur. Dia menikmati pagi yang berbeda dari biasanya. Jam dinding di sudut ruang keluarga berdetak perlahan. Sesekali, Rahadini menata ulang pot tanaman, mengganti air di vas bunga, menyusun buku-buku resep di rak pendek dekit dapur. Di antara gerakan tangannya yang lembut, ada getar sunyi yang makin terasa. Seolah rumah bukan lagi istana, melainkan museum kenangan yang dikunjungi hanya seperlunya. Aktivitas harian tetap berjalan. Rahadini menyapa asisten rumah tangga, memesan makanan lewat aplikasi, menulis daftar belanjaan minggu depan. Sore itu, ia duduk lama di teras. Memeluk lutut dan menatap hujan sisa semalam membuat kanopi dan lantai basah kilap. Dalam hati, Rahadini membayangkan dirinya jadi ikan kecil yang berenang di akuarium terlalu luas. Air bening, dinding transparan, tapi tak ada arus atau teman yang bisa diajak bicara. Ia membuka jurnal, menulis lembaran baru. Tentang perasaan yang sulit dijelaskan, tentang pelukan samar di dapur, tentang panggilan yang tak pernah dijawab, dan doa-doa yang hanya berlalu sebagai suara lirih. Malam hari, ruang tamu penuh cahaya lampu gantung. Tetapi, hanya menambah bayangan di sudut dinding. Rahadini duduk sendirian, mengenakan baju tidur tipis warna pastel. Menonton alunan suara kota dari balik jendela kaca. Menghitung satu persatu detik yang berlalu. Besok paginya Mahendra sarapan seperti biasa. Diam, sibuk dengan ponsel, mengangguk satu kali saat Rahadini memakai blaus tipis dan menyajikan nasi goreng. Ia tak tahu, di balik senyum Rahadini yang ia lihat setiap hari, ada riak ombak yang tak pernah benar-benar berhenti melanda tepian hati. Waktu berjalan datar, Rahadini tetap jadi bayangan yang setia berjalan di lorong rumah sendiri. Menyimpan yang tak pernah diungkapkan, menyulam harapan di tununan tipis malam. Sore itu Bandung cerah lagi. Rahadini duduk di meja makan, nasi goreng tersisa setengah, sendal rumah warna ungu hampir lepas dari tumitnya. Astana lewat bawa kardus belanjaan. Kali ini menegur, "Mau dibantu cek tanaman belakang lagi, Teh?" Rahadini tertawa pelan. "Tenang, lahan sudah aman. Tinggal siram-siram tipis biar subur, Kang." Di layar ponsel, grup WhatsApp keluarga kembali riuh soal acara arisan. Ada yang menanyakan, kapan nambah momongan? Dan seperti biasa, Rahadini cukup ketik stiker tawa. Ia baru sadar ternyata jadi istri di rumah mewah memang lumayan, asal bisa punya jadwal bertani sendiri. Nggak harus tunggu bos pulang dari kantor ngurus proyek pembebasan lahan. Mahendra muncul sore itu, menyapa sekilas lalu masuk kamar mandi. Rahadini cuma balas dengan, "Hati-hati, jangan kesandung keramik yang licin, Pak." Lalu ia kembali duduk, nonton sinetron favorit, sambil mikir hidup rasa drama. Kadang kayak tukang sapu, yang kerjaannya cuma beresin jejak kaki orang lain, tapi tetap harus kelihatan kinclong. Bel malam berbunyi, paket tiba. Sepatu baru, buat Rahadini. Warna merah marun, hak tinggi. Kali ini beli sendiri. Daster tipis diganti dengan blaus ketat. Dan rok mini. Dandan seadanya. Ambil selfie dengan lighting dapur yang sekarang terasa lebih hangat. Caption, "Bukan cuma bayangan, kadang jadi setrika juga biar panasnya rata."
Astana lewat lagi, mengedipkan mata. Kalau mau latihan garuk-garuk lahan lagi, kabarin aja teh. Rahadini tertawa. Sekarang cukup potong mangga sama beli es krim aja dulu. Di ujung hari, Rahadini berdiri di balkon, menyapa langit maghrib yang baru turun. Ia tahu sandiwara belum tentu usai, tapi lakonnya sekarang sudah punya naskah sendiri. Tak ada lagi drama nangis di sudut sofa. Ganti dengan inisiatif, pesen makanan sendiri, beliin kado sendiri, dan kadang main pemadam kebakaran dengan sopir kala suasana dapur mulai hangat-hangat kukus. Sambil scrolling komentar di video YouTube, ada yang nanya, "Teh Rahadini, kapan move on dari jadi bayangan?" Ia jawab singkat, kadang bayangan bisa berubah jadi pelangi asal lampunya tepat dan cuacanya pas. Dan malam itu, sebelum tidur, Rahadini berpikir, hidup kadang harus berani keluar dari zona nyaman. Atau minimal berani minta roti bakar sendiri di meja makan yang sunyi. Nggak perlu nunggu skrip dari siapa-siapa. Kalau kalian pernah ngerasa cuma figuran di rumah sendiri, atau malah udah sering mencangkul tipis demi kesehatan mental, jangan lupa share cerita kalian di kolom komentar. Dan pastikan apapun sandiwara dalam hidup, kalian yang megang lakon utama. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan kisah drama sandiwara hati berikutnya.